Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat sebelumnya dengan tema software application. Sebelum kita memulai presentasi ini, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dari lokal 3C non-reguler NPM 2022077862, nomor presensi 15. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema software application. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu software application, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu software, apa sih fungsinya, untuk apa. Nah, kita akan bahas sedikit dulu ya tentang software. Sebenarnya software ini sudah kita gunakan loh, tapi kayaknya kita belum menyadari bahwa kita sedang menggunakan software. Nah, kita simak video ini ya. Apa sih pengertian dari software? Nah, pengertian software ini adalah data yang diprogram, yang disimpan, dan juga diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Artinya kita tidak bisa memegang. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Dan untuk pembuatannya sendiri pun, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram ya, atau yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud dari perangkat keras atau hardware yaitu adalah personal komputer, yang kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer Anda pun tidak dapat dilakukan. Pasalnya, software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Berikut beberapa fungsi utama dari software. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain
yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan juga bisa menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kemudian, pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak atau software ini terbagi menjadi 3 jenis. Saya akan menjelaskan jenis ketiga itu. Yang pertama, sistem operasi, yaitu perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui. Contohnya seperti Java, HTML, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak yang khusus untuk merancang pemrograman sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi, yaitu merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang pengertian software, fungsi, dan juga jenisnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai software application. Mari kita simak videonya. Pengertian software application, yaitu perangkat lunak penunjang produktivitas kerja yang memberikan peranan dan manfaat dalam optimalisasi mutu kerja. Software aplikasi ini juga suatu program komputer yang berfungsi melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, kemudian memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah atau desain. Software aplikasi ini adalah juga program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh seorang user atau pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai perintah si pengguna. Jadi, intinya
Selama Anda masih menggunakan perangkat komputer, maka secara otomatis atau secara tidak langsung Anda tidak akan pernah terlepas dari penggunaan software aplikasi dalam aktivitas sehari-hari. Software application dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan yang biasanya menggunakan bantuan suatu bahasa pemrograman. Misalnya dalam menggunakan Visual Basic ataupun bahasa pemrograman apa saja yang mendukung, ya. Kemudian contoh dari program aplikasi ini biasanya program penggajian karyawan, program penjualan tiket, dan masih banyak lagi. Kemudian program pengolah kata, contohnya seperti Microsoft Word, Office, kemudian ada WordStar, kemudian ada EmiPro, dan lain-lain. Selanjutnya ada program pengolah angka, contohnya seperti Microsoft Excel, OpenOffice, ya, Quarto Pro, Lotus 123, dan masih banyak lagi. Kemudian program presentasi, contohnya seperti Microsoft PowerPoint, kemudian Magic Point, Corel Presentation, Apple Word, dan lain-lain. Selanjutnya program desain grafis. Nah, contohnya ini seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, kemudian Freehand, AutoCAD, dan lain-lain. Selanjutnya ada program browser. Nah, ini contohnya seperti Internet Explorer, kemudian ada Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada program database. Ini contohnya seperti Microsoft Access, ya. Kemudian ada Visual Folk Pro, kemudian ada Folkbase, dan masih banyak lagi juga. Selanjutnya ada program animasi. Nah, contohnya itu seperti Macromedia, kemudian ada Flash, Wish, dan masih banyak lagi. Kemudian ada program multimedia, contohnya seperti Windows Media Player, ya kan? Ada DVD player. Kemudian ya masih banyak lagi ya. Macam-macam software application. Ada banyak sekali macam software aplikasi ini ya. Namun saya akan memberikan contoh yang sering dipakai oleh banyak orang dan memiliki fungsi yang dapat membantu pekerjaan kita. Yang pertama ada Microsoft Office ya. Microsoft Office ini adalah software application yang memiliki sejuta manfaat. Software ini bisa membantu untuk membuat berbagai jenis laporan. Dari laporan sederhana, keuangan, hingga laporan menggunakan kreasi multimedia yang menarik. Kemudian ada Adobe Reader, yaitu merupakan perangkat lunak dari keluarga Adobe Acrobat. Software ini memiliki fungsi membaca, mencari, verifikasi, dan juga menandai secara digital dan mencetak data dengan format portable atau biasanya berbentuk PDF.
Software ini juga mampu melindungi hak cipta karyamu agar tidak ditiru oleh orang lain. Aplikasi ini sering memunculkan versi terbarunya yang bertujuan untuk memberikan fitur baru dan mengurangi kekurangan pada versi sebelumnya. Kemudian ada Adobe Illustrator, yaitu merupakan salah satu program editor yang terkenal dapat mempermudah pekerjaan kita. Adobe Illustrator ini memiliki resolusi hasil akhir yang tinggi. Program ini juga cocok sekali untuk ilustrasi, logo, dan vector image lainnya. Bahkan, Adobe Illustrator juga memiliki garis yang jelas dan dibantu dengan grid rules. Lalu ada CorelDRAW. Ini terdengar lebih familiar dibandingkan sebelumnya ya. Yaitu editor grafis ini dikembangkan dan juga dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa di Kanada. CorelDRAW ini memiliki kelebihan hasil gambar yang berbasis vektor yang sangat baik. Dukungan format atau import-exportnya yang banyak, kemudian kemudahan dalam penggunaan dan memiliki banyak tool, baik selection, editing, dan pemberian efeknya. Fungsi-fungsi software application. Yang pertama, operating system merupakan sumber dari software lainnya untuk dapat mengizinkan software lainnya untuk tetap berjalan. Yang kedua, software driver, yaitu mengizinkan untuk menjalankan bersama hardware seperti printer. Lalu ada MLM software, berguna untuk memantau bisnis dan mempermudah bisnis. Kemudian ada software pendidikan yang berguna untuk membantu dalam yang berhubungan dengan mengetik tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada software produktivitas, yaitu berguna untuk mengatur dalam sistem bisnis dan sistem produktivitas lainnya. Lalu ada software media player yang berguna untuk memainkan atau mengedit media digital. Manfaat software application dari segi kegunaan dan manfaatnya dibagi 3 jenis software aplikasi. Jenis-jenis software tersebut antara lain: yang pertama, software aplikasi media pekerjaan. Software aplikasi sebagai media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Nah, ini contohnya software aplikasi dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah Microsoft Office ya, yaitu yang digunakan dalam pengolahan data seperti pembuatan surat dan lain-lain. Lalu, software aplikasi media hiburan. Software aplikasi sebagai media hiburan adalah program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang berguna di bidang pekerjaan. Dari fungsinya sendiri, pastinya Anda ya atau teman-teman sudah tahu, dan menurut saya tidak perlu diperjelas lebih panjang lagi. Contohnya seperti aplikasi yang paling dominan pada media hiburan ini adalah
software game. Lalu ada software aplikasi media komunikasi. Software aplikasi sebagai media komunikasi adalah software yang digunakan seorang pengguna komputer agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan pengguna komputer lain di berbagai tempat maupun di berbagai belahan dunia. Nah, contohnya ya, salah satunya adalah Yahoo Messenger. Saran saya ya mengenai presentasi yang sudah saya jelaskan tadi, di era modern yang saat ini pastinya kita sering menggunakan perangkat lunak aplikasi ya, atau kita sebut software application. Namun alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu software aplikasi, sehingga tidak hanya sebagai pengguna saja. Semakin berkembangnya zaman ya, otomatis berkembang dan bertambah pula aplikasi-aplikasi terbaru. Sangat diharapkan kepada generasi selanjutnya lebih dapat memanfaatkan kecanggihan dari teknologi ini sesuai dengan kegunaan yang sebenarnya, yang bisa memajukan bangsa kita dan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dari isi materi yang saya sampaikan. Semoga video ini menjadi bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian. Bye-bye.